Malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam mesbah doa online pada malam hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat dan penuh anugerah dan lindungan Tuhan. Baik, sebelum kita memulai acara ibadah doa pada malam hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada hingga pada hari ini semata-mata karena kasih dan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Marilah kita menaikkan pujian dengan hati, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kita boleh memuji Tuhan seperti pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita naikkan pujian dari KPPK nomor 413. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Ya sembuhkan dan ampuni dosaku dan menyelamatkanku. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya, bagaikan Bapa kasihi anaknya, Ia pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan bahwa kami mempunyai Allah seperti Engkau. Seperti lagu yang tadi kami naikkan, bahwa besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah terbatas kepada kami, umat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih dan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu hari lepas hari di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Itu pun semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh beribadah. Meskipun secara online Tuhan,
Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang omnipresent, Engkau maha hadir di setiap waktu dan tempat. Kami percaya Engkau pun hadir beserta dengan kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah puji-pujian kami yang kami sampaikan ke hadirat-Mu, dan juga doa-doa syafaat yang akan kami naikkan, serta pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, semuanya itu boleh berkenan di hadirat-Mu, dan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita datang memuji Tuhan, dan kita mau juga mengucap syukur untuk segala kebaikannya. Ku datang memuji-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tibalah saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Untuk pokok-pokok doa syafaat kita dapat saudara lihat di layar saudara, di mana itu terbagi dalam 3 bagian. Pertama, untuk bangsa dan negara, itu pun terdiri dari kita doakan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga untuk di dalam masa PSBB, biarlah supaya roda perekonomian ini juga bisa tetap berjalan, dan masyarakat juga tetap berdisiplin di dalam menjaga protokol kesehatan. Dan juga kita berdoa untuk para petugas medis dan orang-orang pasien yang menderita terinfeksi COVID-19. Mari kita berdoa.
Yang kedua, kita akan doakan untuk jemaat GKI Agape. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman dan kerohanian jemaat dari level anak sekolah minggu sampai dengan lansia. Kita berdoa di dalam masa PSBB ini juga imannya semua bisa tetap bertumbuh. Dan kedua, kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengetahui nama mereka, kita tetap doakan juga, dan saudara-saudara lain yang Anda ketahui bisa kita sebutkan juga, kita bawa di dalam doa. Kemudian kita juga berdoa untuk jemaat yang terkena dampak akibat pandemi COVID ini, jadi penurunan usaha, juga mereka yang kehilangan pekerjaan, ataupun mereka yang hubungannya juga tidak harmonis di dalam keluarga. Kita doakan itu. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan doakan untuk majelis jemaat dan hamba Tuhan. Kita berdoa untuk rekaman ibadah online, baik ibadah hari Minggu maupun ibadah mesbah doa Rabu yang diselenggarakan oleh majelis jemaat dan hamba Tuhan. Ini agar dapat menjadi berkat untuk pertumbuhan kerohanian jemaat dan juga untuk perkabaran Injil. Mari kita berdoa untuk hal ini. Kami ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk doa-doa syafaat yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang sudah kami sampaikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah semua itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Kami tahu bahwa waktu-Mu
dan kehendak-Mu itu yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman. Biarlah kita memohon agar Roh Kudus menolong. Kita berdoa. Tuhan sertai percakapan kami sehingga kami dilengkapi mengisi ibadah malam bagi seluruh jemaat yang ada di GKI Agape, baik Kelapa Gading maupun Kilang Nati Mas. Kiranya Engkau berkenan menolong hamba-Mu, menolong juga umat-Mu untuk menangkap makna sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong kami yang Roh Kudus mencerahkan pikiran dan batin kami. Engkau jugalah ya Allah yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukan apa yang akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, tema ini mengajak kita di dalam doa malam, seruan turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kita sering berpikir bahwa kita mau berdoa kapan kita mau, pada saat kita merasa beban begitu berat dan seterusnya. Pada saat kita membutuhkan sebuah pertolongan tepat pada waktunya. Saat-saat itulah hati itu tergelitik untuk berdoa. Dan saat-saat juga saya merasa seakan-akan lebih aman, lebih percaya dan seterusnya. Dan inilah waktunya saya mencari Tuhan dan berdoa. Ungkapan-ungkapan ini sebenarnya saudara, tanpa sadar kita hanya berpikir persoalan Tuhan itu soal perasaan. Persoalan Tuhan itu sekedar persoalan keyakinan. Padahal Tuhan melampaui apa yang dia sudah katakan, setingginya langit dari bumi. Demikian jarak yang tak terhingga itu, sehingga sulit untuk menghubungkannya. Namun dia memberikan petunjuk di dalam hubungan itu. Seperti apa? Misalnya, ketika dia berkait dengan ide soal pikiran, rancangan dia bukan rancangan kita, tetapi digaris bawahi. Seperti hujan yang turun dari langit dan membasahi bumi dan tidak sia-sia, demikianlah janji Tuhan itu. Jadi dengan kata lain, ketika kita berpikir Allah tidak sekedar sebuah perasaan, Allah bukan soal yang saya butuhkan kalau saya sudah mulai menjadi yakin dan mengalami bukti-bukti, baru saya berdoa dan seterusnya. Tidak seperti itu ternyata saudara-saudara. Jadi kalau begitu, apa yang ingin kita tangkap dari ayat-ayat ini? Sekali lagi sabda Tuhan mengingatkan kita. Cobalah belajar bahwa engkau dan saya hari ini adalah sosok yang dicintai Tuhan. Seperti apa sosok yang dicintai Tuhan? Sosok yang dicintai Tuhan adalah orang-orang yang di dalam mujizat-mujizat Injil itu ada banyak dilaporkan. Semisal, ketika orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang tuli, yang bisu, dan lain sebagainya datang kepada Tuhan untuk mohon pertolongan dan belas kasih, yang menarik adalah Tuhan mengatakan, dosamu sudah diampuni, engkau sudah diselamatkan. Kenapa dia mengatakan yang seperti itu?
Kenapa dia mau mengatakan dan menegaskan ulang seperti itu? Bukankah dia cukup mengatakan, pulanglah, engkau yang lumpuh sudah berjalan. Pulanglah engkau yang buta sudah melihat. Pulanglah engkau yang tuli sudah mendengar. Kenapa dia harus menggarisbawahi bagian itu? Bahwa dia mengatakan dosamu sudah diampuni dan engkau sudah diselamatkan. Dengan kata lain, dia sebenarnya sedang mau mengajak Anda dan saya hari ini sebagai orang percaya kepada Tuhan, mungkin pikiran kita tidak cukup untuk memahami dia. Karena begitu tinggi antara langit dan bumi. Jadi bagaimana kita bisa memahami dia? Dengan petunjuk praktis seperti misalnya, buat apa engkau memikirkan langit? Buat apa engkau memikirkan bumi kalau tidak mendatangkan manfaat? Maka dia mengambil petunjuk di dalam komunitas agraris Israel dengan hujan yang memang diperlukan. Sebenarnya engkau tidak butuh langit, kan? Sebenarnya juga engkau tidak memikirkan bumi kalau dia tidak memberikan manfaat. Tetapi ketika dirawat oleh Tuhan dengan hujan, engkau merasakan kebaikan Tuhan. Demikianlah sebenarnya dalam hidup. Kita sering bersusah payah mencari tahu tentang apa yang perlu saya kerjakan, yang perlu saya miliki, dan seterusnya. Padahal di depan mata kita, dia memberikan tugas yang harus kita genapkan. Jangan kita melalaikan dan mengabaikan apa yang sudah ada di depan mata untuk kita genapkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai siuman bahwa Allah bukan soal perasaan, marilah kita mulai merenung. Karena kalau nanti kita tidak merasakan apa-apa, berarti Allah tidak ada. Kan itu berbahaya sekali. Tetapi kalau memang kita mengandalkan dia yang sudah mengubah kita sebagai makhluk baru yang diampuni dosanya, yang diselamatkan di dalam status kekekalannya, maka engkau hari ini sebenarnya orang yang bebas, orang yang merdeka, bukan untuk hidup di dalam masa lampau, tapi menjalani di masa mendatang. Nah, bagian itulah yang sebenarnya membuat banyak pendengar sabda Tuhan itu menjadi ragu. Di dalam Yesaya 55 sebenarnya dengan gamblang dikatakan bahwa seruan orang-orang yang sedang mendengar sabda Tuhan itu seperti orang yang haus dan lapar. Ya wajar kan seruan seperti itu. Tapi masalahnya yang haus itu tidak punya air. Yang lapar tidak punya makanan. Apa yang ingin mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Hampir tidak ada. Kalaupun ada sedikit uang, justru bukan dibelikan untuk minuman dan makanan yang menopang hidupnya. Kenapa? Karena mereka terbawa arus bahwa hidup yang sejati itu adalah yang seperti digambarkan orang. Misal, kalau kita tidak berpakaian bagus, kita merasa belum tampil sebagai manusia yang baik. Siapa bilang? Ada orang memakai singlet, oblong, yang mungkin sudah bolong-bolong dan seterusnya. Orang tidak pandang itunya, tetapi pandang buah pikirannya, karyanya. Disitulah nilainya. Tapi berapa banyak orang harus investasi memberi barang-barang bagus yang dikenakan, sementara produk hidupnya tidak ada. Itu yang perlu kita renungkan bersama. Jadi ketika kita berpikir bahwa Allah itu tidak sekedar perasaan, maka biarlah ketika engkau tidak merasakan apapun, engkau tetap harus berdoa. Kenapa? Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Loh, itu kan seperti perasaan. Betul. Tapi justru dekat di sini ada kaitan dengan dia mempertahankan janjinya kepada kita sebagai umat. Dan dia akan mewujudkan itu. Berarti perjanjian itu begitu dekat karena dia tidak taruh di loh batu, kata Yeremia, tapi di loh hati. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Dia menanamkan nilai-nilai bukan di luar hidup saudara, tapi di dalam. Dan gunakan itu sebagai potensi diri memuliakan Tuhan dan memberikan kemaslahatan bagi sesama. Lalu berikutnya ketika dia mengatakan, kenapa engkau tidak membelanjakan yang bukan roti, katanya. Itu menjadi sindiran sebenarnya, ya, untuk segala sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Konyol kan? Berapa banyak Anda mengeluarkan investasi yang mungkin tidak diakui, tapi nanti terbukti dalam kesaksian. Tuhan memang baik. Aku pernah begini. Ujungnya gagal juga. Kenapa tidak dari awal di-sharing kepada saudara-saudara untuk didoakan? Jangan-jangan Anda dan saya memang merasa begitu kuasa, pandai, tahu semua. Padahal Tuhan tidak suruh melakukan itu. Maka berikutnya adalah
Kalau Allah bukan soal perasaan, maka kita sedang diajak untuk mempercayai Tuhan tanpa syarat. Apa yang disebut dengan percaya tanpa syarat? Artinya kita all out. Kita melakukan apapun itu, apa yang kita ada, tidak ada syarat-syarapan, nanti ini berikutnya, tidak ada, semuanya. Wah, nanti kalau kurang bagaimana? Tidak mungkin, kata Tuhan. Loh, kok berani mengatakan itu, Pak Pendeta? Sabda Tuhan yang mengatakannya. Itu sebab di dalam doa yang diajarkan Yesus, dia hanya mengatakan, berikanlah roti kami hari ini. Hari ini ditegaskan. Dan nominalnya secukupnya. Tidak menyuruh berlebihan. Buat apa? Bosan dong minta terus sama Tuhan. Justru disinilah cara dia mengajak kita merawat kebaikan Tuhan di dalam doa. Jadi di dalam doa malam maupun doa pagi yang diselenggarakan Majelis Jemaat GKI Agape pada hari Rabu malam dan juga Selasa pagi, biarlah Anda jangan lupa untuk menempatkan diri. Tuhan, saya ada di sana. Baik di jam 7 maupun di jam 6 pagi. Jam 7 hari Rabu dan jam 6 hari Sabtu. Lakukan itu. Jangan Anda melihat siapa yang melakukannya. Tapi ingat, Tuhan mengundang Anda dan saya. Dengan cara itulah, engkau sungguh-sungguh akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan yang menarik, dia menggarisbawahi. Seperti hujan yang turun dari langit ke bumi. Dia menumbuhkan. Dan akhirnya ada kebaikan yang dirasakan. Dengan kata lain, apa yang Tuhan kerjakan tidak akan sia-sia. Maka engkau dan saya sebagai orang yang sudah diselamatkan, lakukanlah apa yang diamanatkan. Supaya hidup saudara dan saya adalah orang yang statusnya sudah dibenarkan. Tunjukkanlah buah-buah kehidupan sebagai orang benar. Bukan tampil dengan kesalehan palsu. Tapi dengan memperlihatkan barangkali kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, mohon belas kasih. Dan pada waktu itulah kau terus dimurnikan Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang baik. Jadi ketika dia mengajak Anda dan saya turut dalam keselamatan dari Tuhan, kuncinya ada selalu merawat hubungan melalui doa. Dan ketika kita berpegang sebagai umat perjanjian, sadarlah, engkau dan saya sama punya nasib. Lapar dan haus, namun tidak ada makanan dan minuman. Kalaupun ada uang, bukan untuk dibelikan bagi kebutuhan, tapi tampil seakan-akan kita lebih bagus dari orang lain. Itu pikiran celaka yang menyesatkan. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tanpa syarat, itu berarti apapun yang Tuhan katakan, itu benar. Aku harus percaya dan aku harus taat. Kiranya Tuhan akan menolong ibu bapak dan terus mengayakkan kita dan menghibur, sehingga engkau dan saya hari ini boleh menjadi agen perubahan yang membuat dunia lebih baik, karena dia menitipkan Anda dan saya di dunia, di sini, sekarang, supaya kita produksi kehidupan baru dan nanti kita akan bercengkrama dengan Tuhan di sana, di dunia Bapa yang sebutannya rumah Bapa, di mana Yesus ada, kita juga berada. Bercengkramalah di sana dan barulah kita tahu bahwa kekuatan yang mempersatukan itu tidak lain dan tidak bukan Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai kita. Sehingga dengan pemahaman itulah kita bisa memikirkan dan menangkis bahwa Allah sekedar perasaan atau menangkis Allah sekedar sebuah konsep, ide, kuasa dan seterusnya. Tapi Allah adalah pribadi yang mencintai kita, yang patut kita percaya tanpa syarat. Karena dia sudah merawat kita dengan hubungan yang luar biasa itu. Kiranya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kiranya Engkau berkenan menyertai saudara-saudara kami. Kiranya Engkau menolong sehingga hidup kami juga boleh terus diperbaharui Tuhan. Dan Engkau berkenan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang Engkau cintai. Engkau juga hiburkan kepada keluarga Sang Semu yang kehilangan putranya beberapa waktu lalu di dalam diri penginjil Ezra Paulus. Biarlah Engkau memberikan penghiburan kepada istri dan kedua putranya,
Berikan juga penghiburan kepada kakak dan adiknya, dan juga mamahnya, hamba-Mu yang pernah juga berbagian pelayanan di GKI Agape. Kiranya Engkau menolong mereka. Kau sertai bangsa dan negara kami, supaya boleh menuntaskan vaksinasi yang sedianya akhir tahun ini sudah memenuhi target untuk rakyat mengalami vaksinasi untuk pandemi COVID-19 yang mencekam itu. Tolong juga Tuhan supaya kami dapat menjalankan panggilan dan tugas, khususnya Majelis Jemaat GKI Agape yang sedang merencanakan untuk mengadakan kebaktian on-site, tatap muka, apapun namanya, berikan hati untuk kami mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan Tuhan juga dipermuliakan. Terpujilah Engkau yang bermurah hati malam ini. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh penginjil Antoni. Kita akan berpisah, sebelumnya kita akan menaikkan pujian, satu lagi pujian, Yesus yang Maha Mulia. Biarlah melalui pujian ini kita diingatkan bahwa kita menghadapi hari-hari kita ke depannya, kita tidak sendirian, tetapi ada Tuhan Yesus yang berserta dengan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Kita naikkan pujian ini 2 kali berturut-turut. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.